Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah. Kepada Allah kita mohon karunia kebaikan. Kepada Allah pula kita berlindung dari segala macam aktivitas perbuatan kejahatan, terutama dari perbuatan diri kita sendiri. Salam dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumul kiamah. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama berpikir di dalam kerangka bagaimana kita menumbuhkan, menghasilkan, menumbuh kembangkan yaitu generasi-generasi kita. Yang di sana kita berpijak pada kalam Allah, berlandaskan kalam Allah, berasaskan dari kalam Allah. Surat ketiga ayat ke-37. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihraba wajada 'indaha rizqan. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jemaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini ada pelajaran berharga bagi kita, yang mana kita tahu bahwa Al-Quran adalah petunjuk kehidupan, bukan hanya untuk sekedar ibadah ritual saja, tetapi juga untuk membangun manusia dan peradabannya. Jamaah dirahmati Allah, kali ini kita akan tidak hanya membahas sebatas ayat saja, tetapi bagaimana bacaan tadi menjadi sebuah peta pendidikan hidup. Khususnya bagaimana Allah di dalam Al-Quran menggambarkan proses, yaitu proses menumbuhkan manusia dengan benar. Di sana kita melihat bahwa hidup kita di zaman ini itu anak-anak dan pemuda itu cepat besar, tetapi tidak matang. Ilmu atau pengetahuan ini melimpah ruah di mana saja, tetapi adab ini sangat menipis sekali. Prestasi dikejar, namun di sana amal tertinggal. Sehingga yang berbahagia banyak yang pintar berbicara tentang nilai, tetapi bingung menjalani nilai itu sendiri. Nah, disinilah Al-Quran Allah memberikan arahan, memberikan konsep
bagaimana proses tumbuh kembang atau pertumbuhan manusia yang benar. Di dalam ayat tadi, di sana yang bisa kita pahami bahwa fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, maka Tuhannya menerima nazar dari seorang yang disebut di ayat sebelumnya, itu ibundanya Maryam, biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana, dan menumbuhkan dengan tumbuh kembang yang baik. Maka falaha Zakaria, dan cukuplah di sana Zakaria sebagai pemeliharanya. Sehingga jamaah yang berbahagia, kalau kita cermati lagi, maka ada kunci. Yang pertama adalah fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Kemudian yang kedua adalah wa ambataha nabatan hasana. Kemudian maka falaha Zakaria. Kalau hanya sekedar kita baca, maka tidak akan menghasilkan petunjuk di sana yang benar-benar bisa kita laksanakan. Ayat ini bukan berbicara tentang hasil, tetapi proses pendidikan itu sendiri. Kunci dari ayat ini adalah wa ambataha. Jadi Allah menumbuhkannya. Bukan Allah membentuk Maryam, bukan, tetapi menumbuhkannya, bukan membentuk. Nah, proses tumbuh itu bertahap. Proses tumbuh itu sesuai fitrah. Proses tumbuh itu tidak dipaksa. Berbeda dengan realitas kali ini. Hari ini yang bisa kita lihat di mana saja, anak itu dipaksa sesuai ambisi orang tua, didorong prestasi tanpa fondasi iman, dibentuk sesuai selera pasar, bukan sesuai dengan wahyu. Padahal dalam firman Allah tadi yang ditumbuhkan apa? Fa'ambataha, wa'ambataha, ditumbuhkan, bukan membentuk tapi ditumbuhkan. Allah menumbuhkan nabatan hasanah, dengan pertumbuhan yang baik, bersih dan terjaga. Sehingga jamaah yang berbahagia, kalau kita lihat urutan prosesnya, membentuk generasi yang nabatan hasanah, bertumbuh yang tumbuhnya baik, itu dimulai dari pertama adalah niat dulu. Orang tuanya meniatkan dulu. Fataqabbalaha rabbuha. Nah, niat itu kemudian diterima. Niat dari orang tua, nah, niat dari pendidik, niat kita di dalam membina generasi itu sendiri. Nah, jika niatnya cuma dunia, ya jangan heran nanti hasilnya rapuh. Maka niat ini harus benar-benar kita jaga. Niatnya adalah bagaimana membentuk insan yang sempurna sesuai dengan kalamullah. Sehingga wa ambataha nabatan hasanah, ini proses pertumbuhan yang benar, yang sejati itu adalah iman dulu. Imannya ditata dulu. Kemudian adab, setelah iman adabnya. Kalau sekarang adabnya nggak karu-karuan, ya kita bisa mengecek lagi introspeksi itu dari mana. Iman, adab, kemudian baru ilmu dan peran di dalam kehidupan. Nah, inilah yang terbaik. Nah, jamaah yang berbahagia, jadi ini niat benar-benar ditata. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi di sana, ada waqaffalaha Zakaria. Maryam, seorang anak kecil yang diniatkan oleh ibunya itu diserahkan di Baitul Maqdis untuk berkhidmat di sana. Niatnya adalah untuk Allah.
Maka di sana Allah menjadikan dengan ada skenario yang luar biasa, sehingga saat itu banyak ulama-ulama yang berkeinginan mendidik, memelihara, mengasuh. Tetapi Allah menentukan bahwa Zakaria sebagai figur pendidiknya. Maka falaha Zakaria. Jadi di sana jamaah yang berbahagia, Maryam tidak tumbuh sendirian. Kalau seperti saat ini, seorang anak dibiarkan sendiri dengan HP-nya, dengan gadgetnya, dengan gawainya, yang muncul gambar macam-macam, yang mendidik gawainya itu. Sehingga di sini kita bisa melihat Zakaria sebagai figur, Allah memilihkan figur yang soleh, Allah memilihkan lingkungan yang bersih. Sehingga jamaah yang berbahagia, dari sinilah kita bisa memikirkan bahwa generasi rusak itu bukan karena anaknya, tapi karena lingkungannya. Lingkungan bisa lingkungan nyata ataupun saat ini lingkungan yang ada di dunia maya. Sehingga di dalam tadi, di ayat tadi Allah mengarahkan kullama dakhala ala Zakaria al-mihrab, setiap kali masuk, yaitu Zakaria masuk ke dalam mihrab. Nah, mihrab, ada mihrab, berarti ruang ibadah, ruang disiplin untuk rohani. Sehingga di hari ini ruang untuk tumbuh anak ini ya bukan mihrab, sering bukan mihrab itu, tetapi apa? Layar gadgetnya, trending topiknya, hanya kepingin validasi sosial dan sebagainya. Sehingga di sini adalah tempatnya bagaimana seseorang generasi tadi ada pengasuh yang baik, ada niat, ada ruangnya, ada posisinya, ada tempatnya. Kemudian di sana Zakaria wajada indaha rizqa. Zakaria mendapati di sana ada rizki. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, ketika ditanya, ini dari mana Maryam? Maka Maryam menjawab, hadza min indillah, ini dari sisi Allah. Sehingga jamaah yang berbahagia, dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran besar dalam kalam Allah itu. Jadi anak itu tidak bisa tumbuh dengan baik jika makanannya dari yang haram-haram, pikirannya dipenuhi konten-konten yang rusak, hatinya lapar nilai. Sehingga jamaah yang berbahagia, inilah bahwa Allah memberikan arahan pada kita bagaimana harus menata niat, harus menata tahap-tahapan yang ada, terarah, terjaga. Kemudian siapa pengasuhnya, agar tidak tumbuh liar, tidak sembarang orang, tidak lepas dari sistem yang rusak. Kalau masuk dalam sistem yang rusak, tidak bisa. Mihrab berarti pusat disiplin rohani yang di sana menjamin keterikatan dengan Allah. Nah, jamaah yang berbahagia, sehingga dalam konteks saat ini nabatan hasanah berarti bukan hanya sekedar sekolahnya tinggi, kemudian pintar akademik, atau dia aktif di organisasi, tetapi yang pertama adalah tadi imannya dijaga dulu, tumbuhkan iman dulu. Kemudian tumbuhkan adabnya dari kecil. Kemudian ditumbuhkan kesadaran halal haram, ditumbuhkan ketahanan dari syahwat dan syubhat yang ada. Sehingga di sana ketika usianya sudah mencukupi, maka tumbuh kesiapan untuk memikul amanah.
Sehingga jamaah yang berbahagia, inilah yang harus kita pahami dari firman Allah di surat ketiga, surah Maryam ayat ke-37, yaitu nabatan hasan, menumbuh kembangkan generasi dari saat dia kecil sampai dia dewasa. Mudah-mudahan kita semua benar-benar mau merenungkan, memikirkan, kemudian mengikuti apa yang Allah tuntunkan ini, sehingga nantinya benar-benar generasi yang melanjutkan kita, generasi penerus kita adalah generasi yang benar-benar diberikan keridhaan oleh Allah SWT. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisairil muslimin ajma'in wa qur rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawana wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah, kembali lagi di khutbah yang kedua ini, khatib senantiasa mengingatkan kepada dirinya sendiri dan kepada jamaah yang berbahagia untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, tentunya dengan sekuat tenaga kita. Fattaqullaha mastata'tum. Jamaah yang berbahagia, kita ringkas kembali dari khutbah yang pertama tadi, bagaimana membentuk nabatan hasanah, pertumbuhan yang bagus berdasarkan Al-Quran Kalamullah surat ketiga ayat 37 tadi. Yang pertama adalah niat dan penyerahan yang diterima Allah. Niat orang tua, niat pendidiknya, juga niat diri pribadi. Tanpa niat yang ikhlas berarti gagal dari awal. Yang kedua yaitu pertumbuhan sesuai fitrah, bukan paksaan. Bukan membentuk dipaksa, tetapi menumbuhkan. Tidak memaksakan ambisi dunia, tidak merusak identitas, tidak mencabut rasa takut kepada Allah. Yang berikutnya adalah lingkungan dan figur pendidik yang soleh. Maka falaha Zakaria. Jadi di sana guru bukan sekedar pintar, tapi takut kepada Allah, sehingga menjamin ada konsistensi ibadah. Jika sistemnya rusak, maka tidak akan bisa melahirkan nabatan hasanah. Yang berikutnya adalah ruang tumbuh kembang dari generasi itu. Dalam konteks saat ini adalah masjid. Bagaimana majelis ilmunya, bagaimana keluarga yang beriman, komunitas yang menjaga nilai ini juga. Bukan ruang yang seperti saat ini menormalisasi kemaksiatan dan kesalahan. Yang berikutnya adalah rezeki yang halal dan cukup. Yang di sana ada wajah ta'inda rizqo, makanannya halal, ilmu yang lurus, informasi yang bersih, media yang terjaga. Hati tidak akan tumbuh di atas hal-hal yang haram. Sehingga jamaah yang berbahagia, ini sesuatu yang sangat penting bagi kita. Wa ambataha nabatan hasanah. Itu bukan hasil kecerdasan manusia, tetapi dari sistem ilahiyah yang lengkap, mulai dari niat, lingkungan, pendidik, ruang, dan penjagaan Allah SWT. Tentunya jika salah satu rusak,
pertumbuhan akan pincang atau bahkan menyimpang. Nah, jamaah yang berbahagia, mari kita introspeksi, muhasabah diri, sehingga ke depan kita ingin bahwa generasi-generasi penerus kita adalah generasi-generasi yang sukses, yang diridhoi Allah SWT. Akhirnya marilah kita mohon kepada Allah SWT, kesalahan-kesalahan kita di masa lalu mohon diampuni, dan langkah-langkah kita mendatang mohon untuk terus dibimbingkan, diarahkannya, sehingga nantinya benar-benar bisa seperti yang diharapkan Allah, sehingga mendapatkan ridhonya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.